Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Anak-anakku sekalian yang semoga kita dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan malam ini kita dapat bersilaturahim kembali. Hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang bertepatan insya Allah tanggal 28 tambah 4 tanggal 4 kira-kira sekarang Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, di mana bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam diri Nabi Muhammad itu adalah ada kesuri teladanan yang amat bagus yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru, dan apa-apa yang beliau lakukan perlu kita ikut melakukan, lebih-lebih yang terkait dengan pola ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam anak-anak, semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, tadi saya sampaikan bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Rasulullah. Orang-orang ada yang mulai tanggal 1 kemarin sudah setiap habis sholat membaca sholawat. Dan nanti puncaknya tanggal 12 Rabiul Awal.
12 Rabiul Awal itu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana yang dikenal dengan tahun gajah. Dan dalam kesempatan tahun ini, secara kebetulan bulan Rabiul Awal itu tepat dengan hari yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu 30 September dan 1 Oktober. 30 September yang dikenal dengan G30S PKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, lalu dapat dikendalikan oleh tentara kita, tentara Indonesia, dan oleh rakyat Indonesia, wabil khusus kebanyakan umat Islam yang mendasari dalam pergerakan itu adalah untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga karena berhasil untuk menumbangkan gerakan 30 SPKI itu, maka 1 Oktobernya dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kalau pemerintahan sekarang kemarin Hari Pancasila diperingati tanggal berapa kemarin? 27 Juni ya? Yang lalu itu. Ya. Padahal yang benar adalah tanggal 1 Oktober. Mengapa 1 Oktober dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila? Karena para pejuang-pejuang kita, bangsa Indonesia, tentara Indonesia yang memperjuangkan dasar negara, bahwa negara kita tetap berdasarkan Pancasila itu ternyata dapat menghentikan gerakan PKI yang ingin merubah dasar negara. Yang dasar negara berawal dari Pancasila yang sudah sepakati sejak tahun 1945, ternyata ingin dirubah oleh orang-orang PKI dengan dasar komunis. Komunis itu tidak bertuhan. Alhamdulillah dapat dicegah. Dan hari ini 28 September, besok 29, insya Allah tanggal 30 September itu hari Jumat. Ini sebagian sudah ada yang merencanakan untuk nonton bareng seperti yang dulu kita, yaitu film G30S PKI. Meskipun sudah mungkin 2-3 kali kita nonton, tapi kalau untuk mengenang memang perlu kita lihat lagi supaya hiroh kita untuk mempertahankan bahwa dasar negara itu tetap Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan, tetap kita jamin, tetap kita jaga, tidak ditunggangi oleh orang-orang PKI yang ingin merubah dasar negara menjadi dasar komunis. Lah, dari sini secara kebetulan juga hari lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan ini pula. Lah, orang-orang Islam tadi sudah Pak Wan sampaikan, ada yang sudah mulai baca sholawat. Nanti ada di negara lain kagen bola cilik pijet bareng kok istiwa. Di negara lain, di Inggris, itu ternyata begitu masuk bulan Rabiul Awal mengadakan pawai yang cukup besar-besaran, pawai motor, pawai mobil, dengan
membaca sholawat Nabi sepanjang jalan. Itu luar biasa. Ya. Ini di luar negeri seperti itu. Lah, peringatan-peringatan Maulid Nabi seperti ini apakah diperkenankan menurut faham Muhammadiyah? Kalau nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal, kebanyakan orang Indonesia khususnya orang Jawa biasanya memperingatinya dengan pola-pola adat. Dengan pola-pola adat. Salah satu pola adat yang ada, yang biasa sering kita lihat, itu dengan bacaan bersama, lalu membawa makanan dari buah-buahan, dari hasil pertanian, bisa buah, bisa istilahnya polo pendem, bisa yang lainnya, pokoknya yang hasil dari bercocok tanam. Kalau di Jogja, di Solo itu biasanya ada istilahnya sekaten. Ada acara sekaten. Sekaten itu dari kata syahadatain. Syahadatain, ngomong syahadatain gak iso. Orang Jawa kuno itu mengatakan istilahnya sekaten. Lah, dalam saat peringatan sekaten ini biasanya membuat gunung-gunungan, seperti membuat tumpeng, tapi tumpeng besar, tumpeng raksasa yang diisi dengan buah-buahan, dengan hasil pertanian, dengan pola pendem dan lain-lain, dan pada saat hari hanya itu diperebutkan oleh masyarakat banyak. Diperebutkan oleh masyarakat banyak. Bahkan ada yang punya keyakinan siapa yang mendapatkan makanan itu, buah itu banyak, berarti dia mendapatkan pahala barokah yang banyak. Kalau tidak merebut, tidak mendapatkan apa yang direbut, berarti dia tidak mendapatkan barokah. Itu kepercayaan mereka. Lah, hal yang semacam ini bagaimana menurut Muhammadiyah? Anak-anak, menurut Muhammadiyah tinjauannya, karena peringatan Maulid Nabi ini tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi Muhammad SAW selama hidupnya beliau tidak pernah mengadakan peringatan hari lahirnya, hari lahir beliau sendiri. Siti Aisyah istrinya, Siti Khadijah istrinya juga tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tidak. Ya. Peringatan Maulid Nabi ini mungkin pernah saya sampaikan adalah diawali masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada Umar bin Abdul Aziz ini, lalu salah seorang panglimanya mengusulkan agar mengadakan peringatan Maulid Nabi. Khalifah tidak menyetujui karena dasarnya Nabi tidak pernah mengadakan peringatan itu. Para sahabat juga tidak pernah mengadakan peringatan itu. Maka Khalifah tidak setuju. Tetapi panglima yang mengusulkan itu dengan dasar yang kuat, kita tidak mengadakan peringatannya, tapi kita isi peringatan Maulid Nabi itu dengan membacakan sejarah perjuangan Rasulullah. Apalagi pada saat itu peperangan atau perang salib antara orang Islam dan orang Kristen itu lama tidak kunjung selesai, sehingga ghirah umat Islam dalam hal untuk berperang itu sudah aras-arasan, males, kesel, ya, sudah kesel. Maka untuk menggairahkan kembali supaya mau bergerak, mau berjuang, mau jihad, maka perlu diadakan peringatan Maulid itu, dan ternyata akhirnya diterima. Barulah mulai ada peringatan Maulid Nabi itu. Nah, dalam peringatan Maulid Nabi itu di samping membacakan sejarah perjuangan Rasulullah, juga diisi dengan berbagai macam lomba. Kalau zaman sekarang gitu ya, ada lomba puisi, ada lomba melukis,
ada lomba qiraah, ada lomba pidato dan lain-lain. Nah, saat itu yang terkenal adalah lomba mengarang sajak, mengarang syair. Orang bilang sekarang mengarang puisi. Ya, baik prosa ataupun puisi. Prosa itu kan puisi yang tidak terbatas ya, yang puisi bebas. Itu bisa jadi. Akhirnya dalam perlombaannya itu ada peserta, kelompok peserta dari desa yang namanya desa Diba. Ternyata karangan syairnya cukup bagus, karangan puisinya cukup bagus. Maka karena cukup bagus, cukup baik, dan dari kelompok dari desa Diba ini menang, dan hasil karyanya, hasil puisi, hasil syair yang dikarangnya itu lalu dibukukan. Bukunya itu sampai sekarang diberi nama dengan buku Diba, buku Diba, sehingga orang bilang Dibaan. Nah, itu Dibaan itu adalah hasil dari kumpulan karangan-karangan puisi atau syair dari kelompok orang-orang dari desa Diba. Makanya diberikan nama buku Diba. Orang yang suka membaca bukunya itu, sholawat-sholawat itu diistilahkan Dibaan. Lah, bagaimana menurut paham Muhammadiyah? Muhammadiyah karena tidak ada perintah, juga tidak ada larangan, maka boleh-boleh saja. Selama apa yang dilakukan itu tidak mengandung bid'ah, tidak ada unsur tahayul, tidak ada unsur syirik. Dan kalau mengadakan peringatan itu kemudian bisa mengambil manfaatnya, ada manfaat yang perlu diambil, yang perlu dikaji, yang perlu diambil, maka itu boleh. Itu anak-anak. Jadi peringatan Maulid Nabi selama tidak melakukan sesuatu yang bid'ah maka boleh. Tidak melakukan sesuatu yang mengandung khurafat, tahayul, syirik, boleh. Tapi kalau mengandung tahayul, syirik, maka itu tidak boleh. Contoh apa? Contoh begini. Orang yang mengadakan peringatan, tadi sudah saya ceritakan, orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi lalu punya keyakinan siapa nanti pada saat hari hanya, saat bancaannya itu, lalu dia mendapatkan makanan yang banyak, mendapatkan buah yang banyak, hasil rebutan tadi, maka dia yakin akan mendapatkan barokah yang banyak. Itu yang tidak boleh. Kalau punya keyakinan itu yang tidak boleh. Tapi kalau mengadakan peringatan Maulid Nabi kemudian diisi dengan pengajian, diisi dengan lomba qiraah, diisi dengan lomba pidato yang berjudul Perjuangan Rasulullah, maka itu boleh. Kenapa? Karena bisa diambil manfaat, diambil hikmah untuk sarana pencerahan, sarana pengajian, sarana untuk memperdalam kisah-kisah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi lalu dengan diisi dengan lomba-lomba, diisi dengan pengajian boleh. Tapi kalau misalnya diisi dengan mengadakan bacaan lalu rebutan bacaan yang dibawa tadi, berkat yang dibawa tadi, kemudian punya keyakinan sing oleh ganjaran akeh, itu yang tidak boleh. Paham ya? Itu yang tidak boleh. Ini kaitannya dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, anak-anak sekalian, itu Maulid Nabi. Jadi kita jangan terkecoh dengan apa yang ada di media sosial. Jangan terkecoh dengan apa yang didengung-dengungkan, yang diviralkan oleh masyarakat terkait dengan hebatnya peringatan Maulid Nabi. Kita mengadakan peringatan boleh selama acara yang dilakukan tidak mengandung bid'ah, tidak mengandung tahayul, tidak mengandung khurafat, tidak mengandung syirik.
Nah itu yang mengandung takhayul ya tadi itu. Sapa sing oleh berkat oleh ganjaran gede. Sing berkati akeh ganjarannya akeh. Sing gak oleh berkat gak oleh ganjaran. Itu namanya takhayul. Ngarang-ngarang dewe. Menghayal seakan-akan itu dibenarkan oleh Islam, dibenarkan oleh Nabi, padahal itu tidak betul sama sekali. Ini anak-anak yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi lain anak-anak, karena hari 13 PKI besok ini, maka kita harus waspada. PKI itu kejamnya luar biasa. Pak Akhwan, di masa PKI tahun 65, saya itu umur, Pak Akhwan lahir tahun 59. 65 itu berarti umur 6 tahun. Umur 6 tahun itu kelas, kalau sekarang gitu kelas 0 besar, TK 0 besar. Dulu Pak Akhwan masih di pondok kecil di Sedayu Gresik. Tuh. Dan itu menangis memang saya. Tahu bahwa banyak orang-orang yang terbunuh, banyak umat Islam yang terbunuh, dan akhirnya kembali untuk menumpaskan itu agar tidak berlanjut, maka orang-orang PKI itu juga banyak yang dilumpuhkan oleh orang-orang Islam, oleh tentara yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Soeharto itu. Akhirnya alhamdulillah bisa menang, dan tanggal 1 Oktober dikenal dengan tanggal apa? Hari Pancasila. Kalau tanggal 30 Oktober itu memasang bendera setengah tiang, karena banyak jenderal kita, banyak masyarakat kita yang meninggal, ulama kita meninggal dunia, lalu dinyatakan menang, tanggal 1 Oktober Pancasila menang, maka satu itu mengibarkan bendera satu tiang penuh. Satu tiang penuh. Tanggal 30 Oktober setengah tiang, tapi 1 Oktober satu tiang penuh. Kalau SMP, besok ini saatnya ada one day MBS, ya, Muhammadiyah Boarding School, kelas 8A dan 8B, ya, 8A dan 8B. Saya ngisinya di hari Sabtu jam 1:04 siang. Nih. Oke, itu anak-anak. Kemudian kita lanjutkan materi kita. Kalau yang kemarin adalah doa iftitah, sudah saya suruh menghafalkan, tapi masih kelihatan ada yang belum hafal kemarin. Kemarin yang belum hafal siapa? Ya, sudah hafal sekarang? Juga belum, terus kapan hafalnya? Yuk. Oke. Ditulis dulu. Karena kemarin Pak Kon sampaikan adalah sudah rukuk dan sudah mau sujud rukuk dengan doanya. Masih ingat doa rukuk? Ya Pak? Ulangi. Subhanakallahumma Rabbana. Kalau Pak bihamdika itu doa kafaratul majlis. Ulang. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beda ya. Kalau subhanakallahumma wa bihamdika. Kalau subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beda kan? Beda. Ulang. Doa ruku. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Atau apa? Kemarin Pak Wan ajarkan dua pilihan. Tapi itu yang kita baca tadi, yang kita pilih. Tapi kan ada apa pilihannya? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Boleh membaca itu, boleh, paham ya? Tapi kita lebih enak yang sudah kita hafal aja. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Oke.
Sekarang setelah ruku' i'tidal. Bagaimana i'tidal? Kalau sholat sendiri, Sami Allahnya bagaimana? Dibaca enggak Sami Allah? Ya. Kalau sholat berjamaah ikut imam, langsung Rob. Coba kita praktekkan sholat sendiri. Ruku, kemudian, hei, siapa ini? Hei, ngiler. Ya, kaki tangannya memegang lutut, seakan-akan kita ruku. Kemudian Sami Allah, abata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan kasiran thayyiban mubarakan. Ayo cepat, turut doa ikat mau. Ulang, anggap sholat sendiri. Ayo, pegang lututnya. Kemarin ketika rukuk bagaimana posisi tangannya? Kan sudah saya sampaikan. Bagaimana? Tangannya agak merenggang. Yang dipegang apanya? Lutut. Apa garis? Apa paha? Lutut. Tangan jari tengahnya tegak apa mencong? Tegak. Ya, tegak. Bukan begini, bukan begini, juga bukan begini. Tangannya lurus. Yang dipandang arah tempat sujud. Doanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Kalau sebagai makmum, ya, suara saya anggap suara saya suara imam. Sami Allahu liman hamidah, diperagakan dengan tangannya. Awas. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampean kedawan, kecepatan. Bukan Sami Allah Rabbana walakal hamdu, enggak. Bukan Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Kedawan. Bagaimana? Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Ayo berdiri cepat. Yo. Yes. Ayo cari sela-sela yang bisa ruku. Semuanya posisi ruku. Semuanya posisi ruku. Suara Pak Akhwan adalah suara imam. Kemudian sampean langsung tegak dan mengucapkan Sami Allah, tangan diangkat, paham? Oke. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Stop, dengarkan. Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ulang ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Stop. Angkat tangannya sama dengan angkat tangan waktu takbiratul ihram. Tangannya di mana? Sejajar dengan bahu. Jari telunjuk di mana? Sejajar dengan daun telinga. Loh.
Jadi tidak gini, bukan sami Allahu liman hamidah, bukan, tapi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ulang, rukuk lagi. Awas. Sami Allah. Rukuknya geger ambek kepalanya, jok diluk ngono kepalae. Lurus lah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hafal ya? Kembali duduk. Sing ngantuk-ngantuk ben gak ngantuk, jek turu ae. Yo. Turu tok ae. Ya. Itu kalau rukuk. Sekali lagi jangan sampai kita keliru. Kenapa? Karena sholat itulah yang akan dinilai oleh Allah pertama kali di yaumul hisab, di hari kiamat. Apa wae sih? Ya. Sholat itu yang akan dihisab oleh Allah yang pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bi abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Makanya sholatnya harus benar, sholatnya harus betul. Kemarin yang Allah mabait belum hafal, harus hafal. Ya, sik kabiro tok ae, gak ada perubahan. Ya, harus hafal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, harus hafal. Nah sekarang Pak Afwan akan sampaikan terkait dengan bagaimana cara sujud. Sujud itu yang pertama Allahu Akbar, tapi tidak pakai angkat tangan. Masih ingat? Dalam sholat yang angkat tangan itu di mana saja? Takbiratul ihram, terus ruku, terus iktidal. Sujud tidak. Ya, sujud tidak. Karena itu sujud itu cukup Allahu Akbar. Dan yang pertama kali setelah Allahu Akbar, yang perlu diperhatikan, yang diletakkan dulu adalah kedua lutut. Kedua lutut. Paham? Setelah kedua lutut, kedua telapak kaki tegak dan jari-jarinya ditekuk menghadap ke kiblat. Paham? Ya. Kemudian setelah lutut baru kening dan hidung. Setelah lutut baru kedua tangan. Setelah kedua tangan baru kening dan hidung. Jadi kalau di ya gini. Ya, awas. Lutut iki secara otomatis. Tangan, kening dan hidung. Posisi tangan ketika sujud, jari-jarinya rapat. Beda ketika takbiratul ihram. Biasa-biasa saja. Beda ketika ruku, jari-jarinya agak merenggang. Kalau takbiratul ihram biasa. Tapi kalau sujud rapat. Dan posisinya sejajar dengan bahu, ibu jari sejajar dengan daun telinga. Jadi kira-kira sama dengan saat takbir. Jadi kira-kira begini. Tidak begini, tidak begini, tapi gini. Kemudian saat membaca takbir, karena takbir itu kalau kita membaca, kalau kita belajar ilmu tilawati, Allah itu kan Fatihah tegak. Karena Fatihah tegak, maka
ucapan Allah tidak boleh terlalu panjang, bukan Allahu Akbar. Menurut ilmu tilawati kurang pas. Bagaimana? Cukup 2 harokat. Karena cukup 2 harokat, Zaki mari main tempat suci ngantuk. Ya, maka bukan mulai gerak sudah Allah ndak, tapi kira-kira gerakannya separuh. Supaya apa? Ketika bar kening sudah nempel di tanah di tempat sujud. Jadi kira-kira begini. Allahu Akbar. Paham ya? Itu. Jadi kaki, lutut, kedua telapak kaki, tangan, kening dan hidung. Nah, saat sujud ini tidak harus begini kakinya, tidak harus rapat. Karena ada sekelompok orang, sekelompok paham kakinya harus rapat. Tidak boleh rapat, boleh gini boleh. Pokoknya enaknya apa? Karena tidak ada keterangan. Dan pada saat sujud itu yang nempel di tanah adalah 7 anggota tubuh, 7 tulang. Ini rotok kakinya, asam uratnya rotok kambuh. Ya, jadi 7 tulang. Apa itu 7 tulang? Kalau dari atas, kening dan hidung 1, kedua tangan berapa? 3, kedua lutut berapa? 5, kedua kaki 7. 7 tulang, 7 anggota badan yang nempel di tanah. Dan pada saat sujud, 1 juga sikut tidak boleh nempel di lambung dan tidak boleh nempel di tanah. Tidak boleh begini, walaupun perempuan. Harus begini dan tidak boleh begini. Ini namanya nempel tanah, tidak boleh. Nabi tidak memberikan contoh seperti itu, tapi contohnya begini. Tidak begini, tidak begini, tapi ya ini kira-kira begitu. Persisnya ya wallahu a'lam yang tahu. Yang jelas menurut para ahli hadis oleh majelis tarjih bahwa sikut tidak boleh nempel di tanah, tidak boleh nempel di lambung. Bahkan Rasulullah itu kalau sujud, karena ada renggang dengan lambungnya sampai kelihatan ketiaknya putih. Artinya ketiak putih itu artinya apa? Serbannya, jubahnya yang putih itu kelihatan. Jadi tidak tertutup begini. Kalau ada orang, Pak, kalau putri kan begini, tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Laki perempuan sholat itu sama. Laki atau perempuan sholat itu posisinya sama. Paham ya? Oke. Nah, dalam posisi sujud itu membaca doa. Doanya ada 2 pilihan. Yang pertama sama dengan doa rukuk tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tapi nggak pakai wa bihamdi, dan itu dibaca 3 kali kalau subhana rabbiyal a'la. Supaya tidak repot, karena kita sudah hafal yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, ya itu saja yang dipakai ya, dan harus hafal. Ini saya kasih waktu 5 menit untuk menghafalkan doa rukuk dan sujud itu. Besok kita lanjutkan dengan duduk antara 2 sujud ya, duduk antara 2 sujud. Sekarang masih sujud saja, dan nanti juga sekaligus saya sampaikan sekarang juga duduk antara 2 sujud itu namanya duduk iftiras. Duduk iftiras itu ya, Zaki,
Duduk iftirash itu kaki kiri, telapak kaki kiri diselipkan ke kanan dan pantat kita duduk di atas kaki kiri, sedangkan kaki kanan tegak, lalu jari-jari kaki kanan ditekuk menghadap ke kiblat. Insya Allah semuanya sudah tahu. Allahu Akbar. Kaki kanan tegak, kemudian jari-jari ditekuk menghadap ke kiblat, ke depan, tidak begini. Oke ya, nah begitu. Kemudian pada saat duduk antara dua sujud itu, posisi tangannya biasa, kayak takbiratul ihram, tidak megar, tidak rapet, paham ya? Biasa. Tapi kedua telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan dekat dengan lutut, jelas. Telapak tangan kiri di atas ujung paha kaki kiri dekat dengan lutut, berarti begini, tidak begini, tidak begini, paham? Gini, kira-kira apa? Peres, rata. Tidak begini, ya saya ulangi, tidak begini, tapi ya gini nih. Nah, ini posisi duduk iftirash. Apa duduk iftirash itu? Duduk antara dua sujud. Doanya yang lalu sudah Pak akan sampaikan, tuntunan ibadah praktis. Apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Harus hafal. Berarti nanti hafalan dua. Doa antara doa ruku dan sujud kan sama. Lalu doa duduk antara dua sujud atau doa duduk iftirash. Iftirash atau iftirashi. Ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli dan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Siap? Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk eling-eling. Mari kita urut. Tak urut. Ngapal urutan. Yang belum hafal iftitah Allah mabait sampean tok. Ilham sudah hafal, Ilham? Sudah hafal? Allah mabait. Sudah punya catatannya? Loh, sudah punya mestinya. Sekolahnya di mana? Sekolahnya? Sekolah. Lah ya kok cek abotisnya jawab. Sekolahnya di mana? Lah iya, Mufun itu ada buku apa? Bahim. Ya? Ya, itu ada. Diapalno. Itu yang dipegang. Itu, Mas. Bukan ya? Ya. Bahim itu ada. Lengkap. Ya. Kalau nggak dihafal ya nggak hafal. Ya, awas. Oke, siap. Sama dulu. Doa rukuk dan doa duduk. Iya. Rukuk se. Subhanakallah. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli warhamni.
Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Gak apal. Lo bingung. Ya itu namanya gak apal, bingung itu. Kalau biasanya Robik Firly ya jangan. Kalau dulu boleh kamu, sekarang ya nggak usah, nggak boleh itu ya harus yang saya ajarkan. Ya, kon kita ini kok durung apal ya? Apal ya? Ayo. Ya. Sip. Saman kurang Allah maafirli ya. Sip, Mas. Iya. Sip. Dilangi. Allahumma ighfirli. Sip. Dilangi. Rabbana. Ya. Warhamni. Wajbur. Wahdini. Warzuqni. Oke, gak apa-apa, kurang satu besok dihafalkan. Ya Allah mau baik ya, Mas. Sip. Sip. Allahumma ighfirli wahdini. Ulang. Wahdini warzuqni. Besok dihafalkan ulang ya, biar tambah hafal. Dihafalnya ya, diwaca terus ya, sholat terus ya. Kita ini kok larang sholat saiki. Larang sholat kan kita ini. Kok kita ini angel no, Mas. Terus Allahumma ighfirli. Sip. Sip, Ilham. Sap, enggak? Sip, Mas Zaki. Allahumma ighfirli. Sip, Mas Bimo. Dilangi. Ya, Mas. Firly. Ya. Ya. Ip. Ya.
Diulangi. Ya gak apa, lupa, gak apa, yuk diulangi. Allahumma ghfirli. Diulang. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Besok dihafalkan lagi ya. Dihafalkan ya. Besok dihafalkan ya. Susah mau sokabe. Ya. Besok ya. Itu anak. Kenapa sering pakai ulang-ulang? Ya supaya hafal betul. Ojo meketa. Iki lho Pak wis kon loro ngono kok. Sekadek jojon, kadek jojon padha dene ngono iku jenenge. Ya. Kenapa Pak Wan suruh ulang-ulang? Supaya hafal betul. Kalau nanti enggak tahu ulang-ulang, Pak Wan enggak tahu persis kon iki sing bener iso temen tak gak ngono lho. Ya. Mosok diulang yang mono gak hafal rek. Ya. Saya minta tolong ya. Mudah-mudahan hari Rabu besok tidak ada halangan. Kemarin ada halangan kan, Pak Wan ada rapat sehingga nggak bisa datang, digantikan oleh Ustadz Imam Mutakin kan, ya kemarin Rabu kemarin ya. Lah sekarang alhamdulillah tidak ada halangan dan mudah-mudahan Rabu depan juga tidak ada halangan. Ya harus hafal, target harus hafal Allahumma ba'id. Wis harus hafal, target hafal ya. Insya Allah hafal. Wong didik cok, apalagi seminggu. Kon ngapalno mari sholat ini hafal kon. Ya. Dan kalau sudah hafal dibaca terus, setiap sholat ya dibaca terus, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya lali meneh, wong gak dihafalno, gak diwaca. Sama dengan doa harian. Doa masuk WC. Doa masuk WC. Apa yo? Apa? Kalian ono pucuke. Gak apal juga. Kau sambil WC kalau ngoyo golek ngising. Ayo. Gak iso golek ngoyo golek ngising, kalau mlebu WC. Doa masuk WC. Apal? Loh. Ya apa sih? Lihat. Allahumma inni minal khubusi wal khaba'is. Apal? Coba semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kono aja ngomong ae gak iso ngono kon. Oh. Ya. Harus dihafalno ya. Lah, doa dan seperti itu anak-anak dibaca setiap akan masuk kamar mandi, moco rek. Cek masuk kamar mandi mau kencing, mau mandi, mau beol, moco, tapi mocoe ojo nang jero kamar mandi. Mocoe di luar di depan pintu kamar mandi. Itu kalau dibaca terus sampai tua pun akan ingat terus, tapi gak diwaca. Sekarang hafal menilali. Iya enggak diwaca. Sampai akan tidur. Masih ingat doa akan tidur Zaki? Hafal? Ya apa? Tadi tidur tadi maca doa enggak? Tadi enggak maca doa Pak. Kenapa? Gak niat tidur, cuma niat ngene tok dadak merem kan gitu. Gak niat tidur ya. Ya. Jadi doa harian, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur itu dibaca terus, diamalkan. Ya, kalau nggak diamalkan yo lupa, nggak pernah ingat sampean. Itu ya, paham ya? Oke, anak-anak, itu yang Pak Wan sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau ada salah, Pak Wan minta maaf. Itu ya, Pak Wan kadang-kadang kalau dikatakan nyeneni ya saya nggak pernah nyeneni. Rotok maksa ya dipaksa didik gak diposo gak iso ya. Kalau gak diposo gak iso. Itu ya. Itu semuanya demi untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fathun qarib.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.